Jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini pembicara kita adalah Bapak em, Darwan Tambunan dari Bali. Ya, Beliau akan sharing firman dengan topik merdeka. Amin, amin. Baik, untuk hambanya Pak Bapak Darwan Tambunan, waktu kami. baik. Baik, terima kasih buat Ibu Ayu, rekan-rekan, para sahabat semuanya yang ada di bergabung dengan kita di Zoom malam hari ini, baik yang menyaksikan melalui YouTube dan sosial media lainnya dari Osaka. Eh, saya juga akan menyapa di sini banyak teman-teman, ada Pak Freddy, ada ada dua Freddy. Ya, satu Freddy guru eh, apa dosen di Fakultas Hukum Samarinda, yang satu Pastor Freddy dari NTT, Ibu Mailan, Ibu Sri Kartini, Pak Anfal dari Bali, Pak David Saputra dari Kalimantan, Pak Handoyo dari Surabaya, Ibu Mikal dari Purbalingga, ya Pastor Mikal. Ya, terima kasih buat kita semua. Eh, Bersyukur kita malam hari ini juga eh, saya berterima kasih Pak Nomensen Freddy tadi yang telah membuka dengan doa. Saya akan bersama-sama dengan kita semua kita belajar. Kita sama-sama belajar ya mengenai kebenaran firman Tuhan yang mana kita tahu di Agustus ini warga negara Republik Indonesia ya itu diingatkan dan memperingatkan ya dan memperingati gitu bahwa adalah satu momen yang berbahagia adanya di mana-mana. Di tempat saya dari Bali, Denpasar. Kalau saya jalan di jalan raya itu banyak sekali kiri kanan dipasang atribut-atribut bendera merah putih. Ya, kalau Bali itu lebih semarak dari yang saya tahu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali lebih semarak. Semaraknya apa? Benderanya besar-besar. Ya, besar-besar sekali. Ya, Pak Anfal tahu tuh. Dan eh, disitulah semangatnya, benderanya besar, tapi ya pertanyaannya adalah kita sebagai orang-orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia, ini disclaimer ya, eh, bagi penonton pendengar melalui YouTube ya, bahwa bagaimana orang yang percaya pada Yesus menyikapi kemerdekaan itu. Nah, ini kita akan bersama-sama belajar mengenai merdeka ya. Karena ternyata masih banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus atau manusia yang belum merdeka rohaninya. Ya, ada yang karena memang belum dimerdekakan. Ada yang memang karena belum dimerdekakan, tetapi ada yang sudah merdeka, tapi tidak mau meninggalkan kebiasaan lama sebelum merdeka. Ya, nah, sudah merdeka, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan lama sebelum mereka. Contoh, saya percaya Yesus, ya, saya sudah merdeka, tetapi kebiasaan lama saya suka mencuri, ya. Tapi ketika saya menjadi abdi negara atau menjadi orang yang dipercaya di dalam koridor pemerintahan, bahkan pemerintahan tertinggi di bangsa dan negara ini, ya kita tahu ya baru-baru ini baru 1 hari yang lalu eh baru memperingati kemerdekaan ternyata anak Tuhan ya orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan yang namanya ya itu eh, nggak tahu Pak Freddy Ongko tahu tuh ya kan namanya semua tahu, tetapi kita bukan mau mendiskreditkan orang tersebut dan ini masih diduga kan gitu. Tetapi kenapa mungkin dia atau kita orang-orang yang merdeka tadi ya eh, yang ternyata belum merdeka rohani kita ya. Karena apa? Karena kita tidak mau meninggalkan kebiasaan lama sebelum mereka yang suka mencuri tadi, atau yang suka berzina, atau kita yang suka mabuk,
atau yang kita suka berkelahi kan gitu. Nah, jadi kita belajar bagaimana sebenarnya menyikapi kemerdekaan ini. Kita tahu sama-sama dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana kita belajar sama-sama untuk mau benar-benar merdeka? Nah, ini dia. Ada uang, nggak ada uang, mau nggak bisa benar-benar merdeka. Pak Freddy bilang, bohong lah, nggak mungkin kalau nggak ada uang, mau pasti pusing. Ya, itu manusiawi, ya kan? Tetapi misalnya kita diingatkan lagi bahwa bagaimana kita mau meninggalkan kebiasaan lama kita. Yang tadinya kita suka marah, suka mabuk, suka berzina, suka melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus tidak ajarkan kepada kita, maka kita belajar untuk merdeka. Kita tidak lagi mengadopsi atau melakukan kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya, yang sebelum kita merdeka itu. Efesus 4 ayat 22 diingatkan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Saya, Anda, dan kita semua berhubung dengan kehidupan kita yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Tukang judi, tukang zina, tukang mabuk tadi. Ya kan, nipu lagi kan itu. Tapi bagaimana kita harus meninggalkan manusia lama, yaitu yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Menemui kebinasaan oleh nafsu kita yang menyesatkan. Injil dalam Holy Bible hari ini, ya, saya, Anda, dan kita semua diingatkan, ya, rekan-rekan para sahabat baik penonton melalui YouTube yang mendengarkan acara ini, bahwa kita diingatkan, ya, bagi yang sudah ada roh Tuhan di dalam dirinya, maka itu tanda dia atau kita sudah dimerdekakan rohaninya. Ya, bagaimana roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita sudah dimerdekakan dalam rohani kita. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang memerdekakan kita? Dikatakan bahwa dalam 2 Korintus 3 ayat 17, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Injil diingatkan bahwa sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ya, malah kita harus ingat betul ketika Yesus disalibkan bukan karena dosanya Yesus. Yesus 100% manusia, ya, dan dia 100% Tuhan, ya. Maka bukan karena dia sebagai manusia dia disalibkan karena dosanya, enggak. Ya, tetapi bagaimana kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Terus pertanyaannya adalah, ketika saya, Anda, dan kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya, kita ini dimerdekakan dari apa? Ya, yang tadinya nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang nggak punya pasangan hidup punya pasangan hidup, kan begitu. Yang nggak punya uang apalagi punya uang, ya kata masih berkat. Yang nggak punya cucu punya cucu. Yang nggak punya menantu punya menantu. Nggak punya besan juga begitu, ya kan. Jadi parameternya seolah-olah bagaimana kita ini, ya, segala sesuatunya kita tahu Yesus yang memerdekakan, tapi yang tadi, tetapi kita ini dimerdekakan dari apa? Ya, Roma 8 ayat 2 mengingatkan kita bahwa, ya, kita dimerdekakan, diingatkan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata kita diingatkan dalam Holy Bible, kita dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Ya. Roma 6 ayat 18 diingatkan bahwa, Roma 6 ayat 18,
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, tadi Yesus memerdekakan kita dan kita dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita mau sungguh-sungguh mengingat dan melakukan? Dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, shalom, selamat malam Pak Yohanes Putra dari Cianjur. Nah, terus tadi Yesus yang memerdekakan kita dan kita dimerdekakan dari apa? Dari hukum dosa dan maut. Roma 8 ayat 6, 2 dan Roma 6 ayat 18. Tetapi pertanyaannya kita sebagai orang-orang yang hidup saat ini di lingkungan kita, di marketplace kita, ya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya, Anda, dan kita semua yang sudah dimerdekakan oleh Yesus tadi, yang kita dimerdekakan dari hukum dosa dan maut itu, bagaimana caranya kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan? Ya dong, udah tidak judi lagi, tidak zina lagi, tidak mabuk lagi, ya, tidak menipu tipu sana, tipu sini lagi. Bagaimana caranya kita belajar mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan? Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32 diingatkan buat kita, ya, bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita diingatkan bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kepada kita, yaitu hiduplah kita di dalam kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, maka kita pasti bisa tetap merdeka rohaninya. Ya, kita hidup di dalam kebenaran yang diajarkan Yesus Kristus Tuhan melalui Injilnya, melalui firman, ya, maka kita pasti bisa tetap merdeka rohaninya. Ini yang kita responi. Dan ketika tadi kita tahu Yesus memerdekakan kita, dimerdekakan dari dosa, hukum dosa dan maut, maka kita tahu bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan tadi, yaitu kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, maka kita pasti bisa tetap merdeka rohani kita. Nah, ketika kita merespon ini, maka pertanyaannya adalah ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, ya kita merdeka dari hukum dosa dan maut, dan caranya kita mempertahankan kemerdekaan itu yaitu melalui kebenaran, ya, kita melakukan kebenaran, yaitu kebenaran firman. Selanjutnya adalah bagaimana saya, Anda, dan kita semua, cara kita menjalani kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus beri kita kemerdekaan tadi dari hukum dosa dan maut, terus kita melakukan kemerdekaan itu dengan kebenaran. Nah, sekarang caranya kita menghidupi, caranya kita menjalani kemerdekaan waktu demi waktu kita selagi kita masih hidup di dunia ini, ya, bagaimana caranya kita menjalani kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kepada kita. Yang pertama diingatkan bahwa kita sebagai orang merdeka pasti tidak mau lagi diperhamba oleh apapun kecuali menjadi hamba Tuhan. Orang merdeka pasti tidak mau lagi diperhamba oleh apapun kecuali menjadi hamba Tuhan. Galatia 5 ayat 1 diingatkan buat kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maka cara kita menjalani kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus Tuhan, yaitu, ya, kita jangan mau lagi diikat dengan kuk perhambaan dosa. Kita jangan lagi mau diikat oleh kuk perhambaan dosa itu. Maka, ya, kita harus sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Yang kedua, cara kita
menjalani kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan, yaitu dalam 1 Petrus 2:16, diingatkan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka. 1 Petrus 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Nah, yang kedua kita responi, cara kita menjalani kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan adalah, bagaimana kemerdekaan dari Yesus Kristus Tuhan itu bukan izin untuk kita berbuat dosa lagi. Saya kan sudah diberikan kemerdekaan, ya. Saya kan sudah diselamatkan. Jadi ini adalah izin saya yang diberikan Yesus, yaitu lisensi, ya, atau surat keterangan izin yang saya eh, bisa boleh diizinkan untuk berbuat dosa lagi, enggak. Maka diingatkan yang kedua adalah, saya, Anda, dan kita semua tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk lebih bebas berbuat dosa. Jangan kita gunakan lagi kebebasan itu untuk membuat kita ini lebih bebas lagi berbuat dosa. Maka dalam poin yang ketiga diingatkan bahwa sebagai orang yang merdeka, pasti kita melayani dan mengasihi sesama, bukan menjahatinya. Ya, kita pasti melayani dan mengasihi sesama kita. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di sini diingatkan kepada kita poin yang ketiga adalah, orang merdeka pasti melayani sesamanya dengan kasih, bukan dengan berbuat dosa. Kita introspeksi diri kita masing-masing sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Apakah kita sebagai orang merdeka yang sudah melayani dan mengasihi sesama kita sungguh-sungguh, ya, bukan kita dengan tetap berbuat dosa. Poin yang keempat, ya, apa yang terakhir adalah bagaimana caranya kita menjalani kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan itu, yaitu di dalam kehidupan kita sebagai orang merdeka, pasti kita hanya fokus melakukan firman, bukan hanya tahu kebenaran firman, bukan hanya senang dengar kebenaran firman, tetapi bagaimana kita ini tahu dan fokus mau menghidupi firman Tuhan, atau kita mau melakukan firman Tuhan. Yakobus 1:25 diingatkan buat kita yang terakhir, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, cara kita menjalani kemerdekaan yang sudah Yesus berikan itu, yaitu dalam Yakobus 1:25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Kita bukan hanya mendengar firman, enak-enak dengar, habis itu dilupakan. Bukan, ya kan? Tetapi kita sungguh-sungguh mau melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi yang keempat diingatkan, mari kita belajar menghidupi firman, kita belajar menjadi pelaku firman kebenaran. Maka teman-teman, para sahabat semuanya di mana saja berada yang mendengarkan rekaman ini, baik yang mendengar langsung dari YouTube dan sosial media lainnya, dan rekan-rekan para sahabat yang ada di Zoom ini, mari kita betul-betul fokus. Pertanyaan buat saya, Anda, dan kita semua, bahwa kita belum merdeka jika saya, Anda, dan kita semua masih membenci. Belum merdeka. Yang kedua adalah, kita belum merdeka jika kita masih
memiliki iri hati dan egois. Kita belum merdeka. Yang ketiga, kita belum merdeka bila kita masih fokus pada nafsu duniawi. Nggak merdeka kita. Terikat kita dengan hal-hal seperti itu. Maka yang keempat diingatkan, kita belum merdeka bila kita masih suka kedagingan. Kita belum merdeka. Kalau kita masih suka kedagingan. Dan yang terakhir adalah kita ini belum merdeka bila kita tidak suka kepada kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita responi di bulan Agustus ini, di kemerdekaan, bulan yang mengingatkan kita pada kemerdekaan, kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita mau memeriksa kembali diri kita. Apakah kita benar-benar sudah merdeka, atau kita hanya menipu diri sendiri dan merasa sudah merdeka, padahal masih diperhamba oleh dosa. Jadi kita sama-sama belajar bahwasanya bagaimana kita mau merdeka dari belenggu, merdeka dari ikatan, ya merdeka secara rohani, yaitu ada damai di hati kita. Karena dikatakan Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rekan-rekan para sahabat semuanya, apa yang kita sharingkan malam hari ini, ya kita belajar menghidupinya dan kita mengingat kembali bagaimana merdeka itu kita responi sebagai warga kerajaan Tuhan di dunia ini, yaitu kita merdeka, kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, dan kita dimerdekakan dari apa? Yaitu kita dimerdekakan dari hukum dosa dan maut, Roma 8 ayat 2 dan Roma 6 ayat 18. Lalu bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran dan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, maka kita pasti bisa tetap merdeka rohani kita. Yohanes 8 ayat 32. Lalu bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini, orang-orang yang melayani Tuhan, apalagi kita ambil komitmen itu, bagaimana caranya kita menjalani kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yaitu yang pertama adalah jangan mau lagi diikat dengan kuk perhambaan dosa. Galatia 5 ayat 1, bahwasanya jelas diingatkan orang merdeka pasti tidak mau lagi diperhamba oleh apapun kecuali menjadi hamba Tuhan. Yang kedua adalah cara kita menjalani kemerdekaan yang Yesus Kristus Tuhan berikan. Kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk lebih bebas berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 16. Karena kemerdekaan dari Yesus Kristus Tuhan bukan izin untuk kita berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan Yesus beri kemerdekaan, ini bukan tandanya izin kamu boleh berbuat dosa lagi, enggak. Ya. Maka yang ketiga diingatkan adalah orang merdeka pasti melayani sesamanya dengan kasih, bukan dengan berbuat dosa. Galatia 5 ayat 13. Orang merdeka pasti melayani dan mengasihi sesama, bukan menjahatinya. Yang keempat, yang terakhir adalah diingatkan bahwa kita harus menjadi pelaku firman kebenaran, atau kita harus mau menghidupi firman di dalam setiap aktivitas kita. Yakobus 1 ayat 25 diingatkan buat kita, dan orang merdeka pasti hanya fokus melakukan firman, bukan hanya tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, yang tahu banyak, yang dengar banyak, yang pintar ngomong juga banyak, tetapi coba kita belajar, kita mau menjadi pelaku kebenaran firman, dan kita mau menghidupi kebenaran firman. Maka kembali saya diingatkan buat kita semua juga, kita belum merdeka kalau kita masih membenci, kalau kita masih iri hati dan egois, kalau kita masih fokus pada nafsu duniawi, kalau kita masih suka kedagingan. Dan kita belum merdeka kalau kita tidak suka kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman dan
Kami telah bersama-sama eh, mau komitmen untuk kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Izinkan Tuhan Yesus supaya kami mau menghidupi kebenaran firman ini, meresponi kemerdekaan Republik Indonesia ini, supaya kami juga mengalami kemerdekaan dalam rohani kami, supaya kami dapat mengerti dan sungguh-sungguh melakukan kemerdekaan itu, dimulai dari diri kami, dimulai dari keluarga kami, yang inti, yang terdekat, orang-orang yang kami cintai dekat dengan kami, lalu kami juga mau melakukan kemerdekaan itu buat orang-orang di sekeliling kami, rekan-rekan gereja kami, baik itu buat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kami percaya Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, Ibu, silakan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih Pak Darwan Tambunan yang Terima sudah kasih, Ibu. menyampaikan firman untuk kita semua. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk sedikit diskusi. Kalau Pak Darwan masih ada waktu, Ya, silakan Ibu, silakan. ya Ya. silakan kalau ada mungkin yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Saya berikan waktu, silakan.